Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hanum Bramantio. Saya berharap JAK TV sebagai TV lokal bisa kritis, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap segala kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat Jakarta. JAK TV, ICT, YTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu yaitu Bapak Ustadz Sody Sutrisna. Dan tadi kita masih membahas mengenai tema kita yaitu Insya Allah. Dan benar sekali ya Pak ya, bahwa memang kalimat Insya Allah itu memang sering kali diucapkan oleh manusia untuk menjanjikan sesuatu yang belum pasti gitu kan. Sebenarnya itu salah ya Pak ya, aturan seperti itu ya Pak ya? Kalau kita mau lihat secara dalam, basmalah, hamdalah, insya Allah, amin, itu semua itu kan merupakan suatu kata-kata yang sudah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kebiasaan manusia ribuan tahun yang lalu. Kita nggak sadar, kita bawa sampai dengan hari ini. Nah pasti ada hikmah di balik itu yang ingin dititipkan oleh manusia-manusia ribuan tahun yang lalu untuk kita pelajari. Nah karena itu saya pikir itu sudah satu kebiasaan baik ya kalau kita ada sesuatu insya Allah, insya Allah. Tapi insya Allah dengan kejadian hari ini kita sama-sama mulai mikir nih, gitu. Ternyata ada suatu nilai-nilai yang tinggi sekali yang diselipkan di kata-kata insya Allah ini. Ya seperti tadi saya jelaskan bahwa Rasulullah itu karena kehendak Allah, karena energi ilahi yang hidup di dalam tubuhnya, beliau dikenal sampai dengan hari ini. Bahkan seluruh umat Islam bisa naik pedang kalau sampai nama beliau disinggung. Kan begitu. Demikian dahsyatnya kata-kata insya Allah ini yang ada di dalam diri Rasulullah. Nah, saya ambil contoh misalkan kejadian insya Allah ini pada kejadian setelah Rasulullah katakan. Itu kalau kita lihat kasusnya Nelson Mandela misalkan, Presiden Nelson Mandela. Beliau itu betul-betul ada suatu energi di dalam tubuhnya yang menggerakkan beliau sampai akhirnya beliau itu menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika yang berhasil menerobos politik apartheid. Dan beliau dikenal sampai dengan hari ini sebagai penerima hadiah Nobel. Nah ini ada apa di balik kata-kata insya Allah ini? Nah inilah nilai-nilai luhur yang sudah sewajarnya kita umat manusia, khususnya umat Islam, yang sudah memiliki kebiasaan baik mengucap kata insya Allah ini, digali itu titipan manusia ribuan tahun yang lalu itu digali. Ada paket apa di dalam kata-kata insya Allah? Jadi bukan hanya sekedar ucapan sehari-hari sih sebenarnya Pak ya, tapi mungkin manusia sendiri juga kurang memahami makna dari kata-kata insya Allah itu Allah berkehendak gitu ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan biasanya kalau janji nih Bu, nih saya agak nyinggung Ibu dikit Bu ya. Biasanya kalau Ibu mengatakan insya Allah dalam keadaan seperti apa nih Bu? Dalam mengucapnya karena apa Bu? Umpamanya untuk melakukan sesuatu yang biasanya saya bisa melaksanakannya, jadi saya menjawab insya Allah. Nah mungkin yang paling benar seperti itu kali ya Pak ya, memang yang dikatakan 99% bisa di dalam hati kita, tapi memang 1% itu memang kehendak Allah gitu kan ya. Manusia bisa ini ya Bu ya, berjanji, tapi kan segala sesuatu tentunya Tuhan gitu ya Bu ya. Betul seperti itu Pak, atau seperti apa nih Pak? Iya itu sudah sangat betul ya, sudah sangat betul. Jadi tinggal ditambah lagi gini, bagaimana agar supaya insya Allah ini berjalan di tubuh kita. Kan begitu. Seperti insya Allah itu berjalan di dalam tubuhnya Rasulullah. Seperti insya Allah itu jalan di tubuhnya para nabi. Seperti insya Allah itu berjalan di tubuhnya manusia yang hebat-hebat di muka bumi ini. Seperti Presiden Nelson Mandela dan segala macam. Bagaimana supaya insya Allah ini berjalan? Nah itu kan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Sebenarnya di balik ucapan kata insya Allah ini ada tugas buat kita. Sebagai si pengucap, untuk supaya insya Allah itu bergerak di tubuh kita.
menjadi energi ilahi yang dimana Allah berkata, hambaku itu kalau berbicara aku yang berbicara, kalau dia memandang aku yang memandang, kalau dia melangkah aku yang melangkah. Ini kan di dalam orang Jawa, kalau orang Jawa itu mengenalnya ini manunggaling kaula Gusti, penyatuan diri manusia dengan zat pencipta. Oh iya, oke. Kalau di dalam dunia Islam kan dikenal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesuatu berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Jadi melakukan sebuah penyatuan. Nah, itu kan penyatuan pada saat meninggal. Nah, penyatuan pada saat hidup ini bagaimana? Ini yang dikenal dengan insya Allah tadi. Jadi insya Allah itu adalah penyatuan manusia pada saat hidup. Bagaimana supaya energi ilahi itu berkehendak di dalam tubuhnya. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan oleh negeri ini sebenarnya. Ada seorang presiden yang di dalam tubuhnya mengalir insya Allah. Ini yang diharapkan. Waktu kalau itu sudah mengalir, selesai urusan negeri ini. Karena energi ilahi yang akan menggerakkan kepemimpinannya. Tapi mungkin agak sulit ya Pak ya. Akan datang. Akan datang. Kalau kita lihat dari peristiwa sejarah negeri Arab saja ya. Pada saat zaman itu kan Arab terpecah itu. Beberapa suku banyak sekali. Waduh, nggak karu-karuan di sana, terpecah. Nah, didatangkanlah manusia dengan energi insya Allah tadi yang bernama Nabi Muhammad dan Rasulullah itu. Nah, akhirnya apa? Beres semua. Sampai dengan hari ini beres. Sampai dengan hari ini beres. Nah, ini sebenarnya yang dititipkan di balik kata-kata insya Allah itu. Oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal-sinyal ini bisa kita baca tahun 2012 walaupun ini sudah ribuan tahun yang lalu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, Ibu Lim nanti saya akan berbicara dengan Ibu ya, berbincang-bincang dengan Ibu ya Bu ya, tapi tentunya nanti ya Bu ya. Baik, mohon maaf nih ya Bu ya. Ya pemirsa, Ibu Lim ini mantan pasien dari klinik terapi kolbu dan memiliki keluhan mengenai penyakitnya. Nah, kira-kira penyakitnya seperti apa dan apa saja yang dilakukan di klinik terapi kolbu sampai alhamdulillah saat ini Ibu Lim sudah dinyatakan sembuh. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuhnya, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine Real Action. See you, bye-bye. Looking very lucky people want to be a part of it.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi pemirsa, tentunya bagi Anda yang datang ke klinik Terapi Kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur. Teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Dan nih pemirsa ya, untuk datang ke klinik terapi kolbu ini Anda tidak perlu khawatir, karena memang di klinik terapi kolbu ini tidak menggunakan namanya obat-obatan, jamu-jamuan herbal, jarum suntik, pijat juga tidak ada sama sekali, dan juga tidak menggunakan bantuan jin. Nah, ini mungkin sangat berbeda daripada pengobatan alternatif yang lainnya, karena memang di sini tidak menggunakan namanya obat-obatan, jadi Anda tidak perlu takut yang namanya adanya efek samping. Nah, sekarang ini ada kesaksian dari Ibu Lin Basri mengenai klinik terapi kolbu. Baik Ibu, kini saatnya Ibu ya berbincang nih Bu ya. Nah, Ibu mohon maaf nih, pada saat datang ke klinik terapi kolbu, Ibu memiliki keluhan ataupun memiliki penyakit seperti apa sih Bu? Itu jantung. Oh, Jadi jantung. jantung yang di sebelah kanan itu mesti di bypass. Tapi saya kok untuk di bypass itu belum siap. Jadi saya pernah lihat di TV kalau ada Ustadz Sony, terus saya telepon ke sana, saya tanyain kapan prakteknya, kemudian saya datang ke sana. Dan ini mungkin seperti biasanya Bu ya, kepada pasien-pasien yang lain ataupun para mantan pasien yang pernah datang ke sini Bu ya, saya ingin menanyakan sebenarnya apa sampai yang melatar belakangi Ibu meyakinkan bahwa di klinik terapi kolbu ini insya Allah saya bisa diberikan kesembuhan? Yang pertama memang saya senang ke sana itu karena tidak pakai obat, tidak pakai herbal. Kemudian Ustadz itu sendiri sepertinya selalu menyarankan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena itu saya senang begitu. Jadi memotivasi saya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Memang ini tidak selain hanya sehat jasmani tapi batin juga insya Allah diberikan kesehatan ya Bu ya, seperti itu ya. Karena kita ke sana pertama kali kita diterapi oleh asistennya. Setelah diterapi oleh asistennya, kemudian kita menunggu giliran Ustadz, baru kita diterapi oleh Ustadz. Setelah diterapi oleh Ustadz, kemudian kita dikasih air putih. Setelah itu dikasih semacam minyak sepertinya yang dioleskan di tempat yang sakit. Saya bahwa tadi Ibu Lin Basri mengatakan ini tahapan-tahapannya kalau Anda datang ke klinik terapi kolbu, yaitu pada saat itu pertama kali Anda datang akan diterapi terlebih dahulu oleh asisten dari Pak Ustadz, habis itu langsung ditunggu beberapa jam ya Bu ya, atau beberapa menit mungkin ya Bu ya? Enggak tentu. Nggak tentu ya, tergantung ya Bu ya, kalau pasiennya lagi banyak. Ya mohon maaf nunggunya agak lama gitu ya, baru nanti langsung ditangani oleh Pak Ustadznya itu sendiri. Lalu akan diberikan minyak ya Bu ya untuk dioleskan di itu setelah terapi. Oh, itu setelah terapinya. Iya, jadi diterapi dulu sama Ustadz, begitu baru nanti dikasih air putih, terus waktu mau pulang dikasih semacam minyak itu yang dioleskan di itu tempat buat di rumah yang itu ya? Iya. Oh, itu untuk buat di rumah. Iya. Nah, sebenarnya kayak anjuran seperti apa sih Bu sampai akhirnya kan ini Pak Ustadz ini sangat memacu sekali untuk ayo Bu lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini apa nih sih Bu yang sampai Ibu oke deh, iya kali ini harus yang saya ambil nih seperti ini. Karena Ustadz tidak memberi obat-obat, tidak memberikan herbal begitu. Jadi saya senang. Gitu. Yang dirasakan apa Bu pada saat di terapi itu Bu? Yang dirasakan makin lama kok sepertinya agak terasa anget gitu, panas di daerah. Kalau terapisnya ini tidak dipegangnya dari sini, apa di belakang kepala. Kalau Ustadz juga begitu, di belakang kepala, terus di mana begitu, di daerah mana gitu. Itu ada terasa di hangat terapi, ya? Iya terasa hangat gitu. Tapi tidak ada rasa sakit sama sekali ya? Enggak ada terasa sakit. Nah kemudian setelah di rumah kan beberapa kali kesananya, nah itu makin lama makin membaik begitu. Kan biasanya kalau sakit jantung tuh perasaan itu yang sepertinya bagaimana begitu. Nah itu perasaan-perasaan yang nggak enak itu makin lama makin berkurang. Ini tidak enak pada saat Ibu sakit jantung tuh, mohon maaf, itu seperti apa sih Bu? Jantung berdebar-debar atau memang ada rasa Enggak, sakit di dada? sakit di Oh, sakit di tengahnya sini. dadanya itu ya? Sakitnya aduh nggak bisa dibilang deh kayak apa. Itu sudah sakit berapa lama sekali. Bu? Mohon maaf waktu itu sakit itu? Enggak, saya tiba-tiba aja terasa tiba-tiba. sakit waktu itu. Kemudian saya ke rumah sakit, dari rumah sakit situ dia bilang saya harus di-bypass. diambil
ini dalam waktu 6 jam begitu. Kemudian setelah itu saya di ring 2. Nah setelah itu katanya yang kanan itu mesti di bypass lagi. Nah itu kok rasanya saya tidak siap gitu. Makanya saya usaha ke Ustadz Sony. Ya saya mengharapkan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Amin, insya Allah ya Bu ya. Ini Iya. mungkin ucapan insya Allah nih Bu yang diucapkan, memang ini mudah-mudahan atas kehendak Allah ya Bu ya, Iya. diberikan kesembuhan ya Iya. Bu ya. Nah Bu, nanti saya akan menanyakan sebenarnya berapa kali terapi sampai akhirnya Ibu sudah merasakan ada perubahan-perubahan itu, tapi dijawabnya nanti ya Bu ya. Iya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena terapi Kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Tetaplah di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Kita selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uangnya bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulu Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca